Fialul Kamila, absen 35 dari kelas 11-1, ingin membacakan cerpen yang berjudul Mintika Muntahir. Di suatu tempat, manusia terbagi menjadi 3 suku. Masing-masing suku tersebut hanya ada laki-laki, tidak ada perempuan sama sekali. Ketiga suku tersebut dipimpin oleh 3 orang. Mereka adalah Andrius, Alvar, dan Alparijin. Cerita ini berawal dari kedatangan seorang penjajah waktu bernama Darren. Au, Darren meringis kesakitan. Darren tampak bingung dengan tempat di sekitarnya. Wow, di mana ini? Ucapnya. Tak lama kemudian, ia mendengar alunan musik yang sangat indah. Dari mana suara itu? Ucap Darren. Ia berjalan mendekati suara alunan musik yang semakin jelas. Darren terkejut dengan apa yang ia lihat, dan ternyata musik itu berasal dari penduduk peri. Wah, kagum Darren. Namun, peri tersebut melihat adanya manusia di dekatnya. Dengan sigap ia menangkap Darren dan mengikatnya. Siapa kau? Tanya Alvar. Aku Darren, aku seorang penjelajah waktu. Aku hanya terdampar di sini, jawab Darren. Jangan bohong, aku tahu kau seorang mata-mata dari wilayah persegi. Wilayah persegi? Tanya Darren dengan raut wajah kebingungan. Kebingungan Darren terhadap wilayah persegi membuat Alvar percaya bahwa ia bukan seorang mata-mata. Untuk itu, Alvar bertanya lagi, kenapa engkau bisa berada di sini? Lalu Darren menceritakan semuanya. Ya, begitulah, aku hanya terdampar di sini, ucap Darren. Oh tidak, ini adalah celaka bagimu, karena dunia akan segera punah, ucapnya. Dengan raut wajah kebingungan, Darren berkata, kenapa? Tidak ada perempuan di sini, ucap Alvar. Darren terkejut. Tidak mungkin, apa yang terjadi? Ini adalah puncak dari kehidupan pada masa perang terakhir. Seluruh manusia saling menghabisi, sampai tidak ada seorang wanita pun yang tersisa. Lalu sisa satu pulau yang dianggap sangat aman, yaitu Mintika Muntahir, jelas Alvar. Darren menyadian mendengar perkataan Alvar. 2 orang pemimpin saling merebutkan pulau ini, sampai penghuni terdahulu dari pulau ini mencoba untuk mendamaikan kedua pemimpin tersebut dengan membagi kekuasaan, tambah Alvar. Bagaimana bisa mendamaikan 2 pemimpin itu? Tanya Darren. Alvar hanya tersenyum tipis dan berkata, akan kuceritakan kepadamu. Beberapa tahun yang lalu terjadi perebutan pulau oleh 2 pemimpin. Namun perebutan tersebut sangatlah buruk hingga pada akhirnya dibuatlah sebuah kesepakatan. Aku ingin membuat kesepakatan, ucap Alvar. Apa itu? Tanya Andrius. Pulau ini akan menjadi 3 bagian hutan, lautan, dan wilayah persegi. Hutan akan menjadi kekuasaan kami, lautan akan menjadi kekuasaan Andrius, dan wilayah persegi akan menjadi kekuasaan Alparijin, dengan syarat tidak ada lagi perebutan atau peperangan. Andrius dan Alparijin menyetujuinya. Mereka sepakat dengan perjanjian itu. Sejauh ini mereka masih berdamai. Oh begitu ya, jawab Darren. Sayangnya perdamaian itu akan segera berakhir karena seorang mata-mata dari Andrius mendengar percakapan antara Alvar dan Darren. Hahaha, ternyata peri itu menyembunyikan seorang penjelajah waktu. Aku akan merebutnya. Hahaha, ucap Andrius dengan kejam. Mendengar hal itu, Andrius langsung menyusun rencana dan segera pergi ke tepian. Setelah tiba di tepi laut, Alparijin melihat Andrius bersama Alvar. Hei Andrius, sapa Alparijin. Bisa-bisanya kau datang ke wilayahku, ucap Alparijin dengan tegas. Santai, aku hanya numpang menepi, aku hanya mencari Alvar, ucap Andrius dengan santai. Alvar yang menyadari jika dirinya dicari oleh Andrius, hendak ia bertanya, ada apa Andrius? Di mana penjelajah waktu itu? Tanya Andrius dengan sinis. Penjelajah waktu, bingung Alparijin. Dengan perasaan was-was, Darren menghampiri mereka. Ia kemudian bertanya, kau mencariku? Hahaha, tepat sekali, jawab Andrius. Tidak, mau kau apakan dia? Tanya Alvar dengan tegas. Dia akan membawaku keluar dari tempat terkutuk ini. Hahaha, jawab Andrius dengan lantang. Di tempat yang sama, Alparijin juga berpikir agar ia juga bisa mendapatkan Darren dan ikut dengannya. Sebelum kau membawanya, langkahi dulu mayatku, tantang Alparijin. Tidak Alparijin, aku tidak berurusan denganmu, jawab Andrius. Sebentar, jika kalian mau aku, mari membuat kesepakatan untuk menghindari pertengkaran. Akhirnya Darren membuat sejumlah permainan. Apabila dua dari mereka mendapatkan nilai tertinggi, maka dari salah satu
Alvar, Alvarijin, dan Andreas akan ikut dengan Darren. Ingat ya, hanya satu dari kalian yang boleh ikut dengan aku, ucap Darren. Mereka mengangguk setuju. Setelah mereka menyetujui kesepakatan itu, Darren kemudian menjelaskan tentang permainan yang akan mereka mainkan. Permainan pun dimulai. Mereka terlihat asik dan senang dalam permainan itu, seolah-olah mereka melupakan masalah yang telah terjadi tadi. Akhirnya Darren menemukan sebuah titik di mana sebenarnya mereka saling membutuhkan satu sama lain, tetapi mungkin banyaknya peperangan membuat mereka saling egois. Oke, permainan ini selesai, ucap Darren. Karena skornya seri, jadi siapa yang ingin ikut denganku? Tanya Darren. Siapa? Setelah berpikir cukup lama, akhirnya salah satu dari mereka menjawab, aku akan tetap di sini. Pergilah, jawab Alvar. Aku juga akan tetap di sini, tambah Alvarijin. Begitu juga denganku, jawab Andreas dengan penuh keyakinan. Tidak jadi ada yang mau ikut denganku, tanya Darren. Tidak, jawab mereka serempak. Karena tidak ada yang mau ikut dengan Darren, maka ia memutuskan untuk pergi sendirian. Selamat tinggal semua, pamit Darren. Setelah itu, Darren masuk ke dalam alat penjelajah waktu dan kemudian meninggalkan mereka bertiga di Mintika Mentahir. Selesai. Mintika Mentahir yang berarti dunia peri, walaupun artinya dunia peri, tetapi tidak ada perempuan di sana. Terima kasih.